Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Shalom, selamat malam kepada Jemaat GKP Immanuel Karawang dan Bapak Ibu sekalian yang masih berkebaktian di rumah. Mari Bapak Pendeta Agus, Ibu Pendeta Ana, mari kita menyapa saudara-saudara kita, Bapak Ibu sekalian dan warga Jemaat GKP Immanuel Karawang. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Kita tahu kabarnya mereka adalah luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke, mari kita memulai kebaktian rumah tangga pada malam hari dengan memulai dengan saat teduh. Amin. Sebelum kita memulai kebaktian dan mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyi dari NKB 128. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut meneru, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Jemaat GKP Immanuel dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Jika sudah membukanya, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga dan mulia, ya Tuhan, terima kasih Engkau telah selalu memberkati kehidupan kami dalam setiap hari. Kami percaya dalam pandemi ini Engkau akan selalu menyertai kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan mendengar firman-Mu, yang Tuhan berkati awal, pertengahan, hingga akhir dan dengan keadaan selamat. Kami percaya bahwa Engkau hadir dalam setiap rumah jemaat kami. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saya akan membaca di ayat 12, nanti Pak Pendeta Agus ayat 13 dan Ibu Pendeta Ana di ayat 14. Saya akan membacakannya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu.
Demikian pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara, tema pada malam hari ini adalah menderita sebagai seorang Kristen. Sebelum ini pertama kali saya akan bertanya kepada Bapak Pendeta Agus dan Ibu Pendeta Ana. Pernahkah sih mengalami penderitaan? Kepada Ibu Ana dulu. Pernah, Pak. Macam-macam dan banyak ya. Penderitaan itu bukan masalah tidak makan saja, tapi lebih kepada sesuai dengan tanggung jawab pelayanan. Kadang-kadang menderita batin, menderita perasaan, juga ada kesulitan-kesulitan gitu kan Pak Agus ya? Iya, betul. Termasuk juga sakit ya secara fisik, itu juga penderitaan. Ya. Jadi Saya pernah sakit lama juga. Ya. Oh, iya, Pak. Jadi pernah Pak. Saya kira mungkin setiap orang ya pasti pernah yang namanya punya penderitaan atau pergumulan, gitu ya. Sebagai orang yang hidup di dunia ini kita pasti merasakan penderitaan, Pak. Ya. Entah dari penderitaan dari ekonomi, dari sisi apapun, dalam setiap kita menjalaninya kita pasti mempunyai atau mengalami penderitaan. Tetapi kalau memang dalam penderitaan, dalam kehidupan ini, kalau kita disuruh milih ini Bu, kalau ditanya nih, senang menderita atau enggak sih Bu? Ya pasti maunya yang senang dong, Iya. nggak mau yang menderita ya Pak ya. Iya, nggak mau menderita. Ya, karena nggak enak Nggak sebenarnya. Tidak ada seorang pun ya yang pasti mengharapkan penderitaan. Cuma dari setiap penderitaan pasti kita memperoleh pembelajaran berharga ya Pak Agus ya. Iya. Bahwa kadang-kadang kalau kita mau naik kelas ada tuh yang namanya penderitaan dulu. Sama seperti kalau anak sekolah mau ujian, mau naik kelas itu kan ada ujian gitu ya. Tanpa ujian kan tidak ketahuan kemampuan dia, penguasaan terhadap materi pelajaran seperti apa gitu ya. Walaupun tidak menyenangkan, bukan berarti bahwa tidak ada pembelajaran berharga gitu. Ya. Tapi mungkin yang paling berat, saya sendiri sih belum pernah mengalami ya. Tapi kalau mendengar kesaksian saudara-saudara kita ya, misalnya ada jemaat di GKP Dayakolot, di GKP Katapang ya, mereka menderita karena apa? Ya mereka belum bisa berkebaktian. Nah itu juga saya kira termasuk bagian dari penderitaan ya. Dan ini pastinya oleh karena iman ya, oleh karena keyakinan ya. Setiap orang pasti mengalami penderitaan, dan yang hal terakhir ini yang dikatakan Pak Agus bahwa menderita karena keyakinan kita kepada Kristus Bu ya. Ya. Nah, penderitaan yang kita terima atau kita dapat karena keyakinan. Dan mungkin Pak Agus atau Ibu Ana yang bisa untuk menerangkan lebih jauh tentang hal ini Bu. Ya kalau dari pembacaan Alkitab kita tadi, dari Rasul Petrus mengingatkan ini ya, kepada orang-orang percaya bahwa setiap orang itu tidak perlu menjadi heran kalau ada pergumulan, tantangan dan penderitaan oleh karena konsekuensi imannya kepada Kristus. Jadi jangan merupakan sesuatu yang mengherankan gitu ya. Karena patokan kita adalah guru kita, juru selamat kita Yesus sendiri sudah menderita gitu ya. Walaupun tidak didapati kesalahannya, dia dibenci sampai mati di kayu salib. Jadi kalau kita mengacu kepada Yesus, oh siapa kita? Yesus aja menderita, pasti kita sebagai pengikutnya juga tidak luput dari penderitaan. Gitu kan Pak Agus ya? Ya, betul. Jadi penderitaan oleh karena iman ini memang sesuatu yang sudah diingatkan juga oleh Tuhan Yesus. Betul tadi bahwa kita tidak usah heran bahwa dalam iman kita kepada Kristus kita harus siap ya mengalami situasi-situasi, mungkin ada orang-orang yang tidak menyukai kita, membenci kita, ya oleh karena keyakinan dan kepercayaan kita kepada Kristus. Itu konsekuensi yang kita alami, tapi juga kita harus yakin ya, apalagi minggu kemarin kita memperingati hari Pentakosta ya Pak ya, turunnya Roh Kudus, dan bersama dengan Kristus yang hadir dalam bentuk roh, dia akan menguatkan kita, memberikan ketabahan, kesabaran, pada saat kita menderita karena Kristus, pada saat kita menderita karena konsekuensi iman kita, gitu ya. Itu yang akan menguatkan kita semua. Itu kan Pak ya? Iya. Memang kalau berdasarkan pada kekuatan kita sebagai manusia,
sesuatu yang berat dan mustahil bagaimana sih kita mengalami kebahagiaan dan sukacita ketika mengalami penderitaan itu. Tapi betul tadi kata Bu Ana, bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita Roh Kudus ya dalam peristiwa Pentakosta, yang bukan sekedar ia hadir, tetapi ia memberi penghiburan, ia memberikan kekuatan kepada kita, sehingga itulah yang memungkinkan kita tetap mampu bersukacita dan mengalami kebahagiaan sekalipun kita mengalami penderitaan oleh karena iman kita. Jadi pada saat down gitu ya Pak, dia bangkit lagi, pada saat melemah gitu ya, semangatnya atau spiritnya dia kuat lagi karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, begitu ya? Ya. Dan ini yang disampaikan oleh Petrus ya dalam surat kita pada saat ini, bahwa kita akan mengalami kebahagiaan, kita tetap mampu bersukacita sekalipun dalam penderitaan. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam Roh Kudus yang meneguhkan dan menguatkan. Ada sedikit cerita nih Pak. Ya, silakan. Ada orang yang dia menderita, terus datang ke orang bijaksana. Ya. Dia bertanya, gimana sih caranya supaya saya tidak menghadapi yang namanya penderitaan dan pergumulan? Terus orang bijaksana ini memberikan syarat. Kamu datang lagi ke saya kalau kamu sudah menemukan dan mencari 1 biji merica gitu ya, yang diperoleh dari rumah orang yang tidak pernah mengalami penderitaan, kesulitan dalam hidupnya. Kamu bawa biji merica itu, kamu datang ke saya. Nah, kemudian orang ini jalan dari rumah ke rumah, minta biji merica, tapi sebelumnya dia tanya, pernah gak menghadapi penderitaan, pergumulan? Oh iya, kami banyak menghadapi penderitaan, karena anak sakit, karena ini, karena ekonomi. Terus dia jalan dari rumah ke rumah, sampai akhirnya datang lagi ke orang bijaksana. Ditanya, anakku kamu udah dapat? Ternyata dia tidak membawa biji merica 1 butir pun, karena ketika dia keliling semuanya pernah menghadapi yang namanya penderitaan, gitu ya. Tapi mereka tetap kuat, gitu ya. Jadi itu ceritanya. Berarti bahwa selama menjalani kehidupan di tengah dunia ini, kita tidak akan pernah luput dari yang namanya penderitaan. Ya, apapun bentuknya, karena kesulitan ekonomi, apalagi pandemi COVID, gitu ya. Kemudian juga karena konsekuensi iman kita, tetapi yang disampaikan Pak Agus tadi, Roh Allah pasti bekerja memberikan kekuatan kepada kita, sehingga beragam penderitaan itu bisa kita hadapi, bisa kita lewati. Ya, betul. Ya, khususnya juga untuk anak-anak kita ya, dalam pergaulannya, berinteraksi ya, di sekolah, di pekerjaan. Ya, mungkin juga mereka bisa saja mengalami penderitaan karena iman mereka sebagai orang Kristen ya. Nah, dalam kaitan ini, anak-anakku sekalian, ya dimanapun sekolahnya gitu ya, khususnya yang di sekolah yang bukan sekolah Kristen ya. Nah, jangan kemudian kita menjadi malu karena iman kita sebagai orang Kristen. Jangan pernah kita kemudian menyerah, kemudian kita, aduh nih, gara-gara saya orang Kristen, teman-teman saya menjauhi saya ataupun membuli gitu ya, menghina kita ya. Kita nggak perlu merasa marah, kita perlu nggak merasa khawatir, kecewa, apalagi kemudian menyesali iman kita. Jangan. Percayakan itu kepada Tuhan tadi dalam Roh Kudus yang akan meneguhkan dan menguatkan kita. Kita akan mampu menanggung itu. Nah, itu yang harus juga anak-anakku sekalian ya bisa kuat ya dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Mungkin di tempat pekerjaan kita juga mungkin kita menghadapi banyak orang ya. Mungkin yang kita hanya sebagian kecil yang beragama Kristen di mungkin di jemaah di tempat lain atau pegawai-pegawai lain itu mempunyai agama dan kepercayaan yang berbeda. Nah, itu menjadi tekanan bagi sebenarnya teman-teman yang beragama Kristen. Bagaimana mereka tetap bisa beribadah seperti teman-teman yang pegawai yang lain. Gitu. Jadi tadi Petrus menekankan justru saat kita sebagai orang percaya mendapatkan anugerah untuk menderita oleh karena nama Kristus, itulah yang kiranya yang tadi disebutkan di dalam bahasan kita di atas, yang menjadikan kebahagiaan kita. Ya, kalau kita menderita karena kita sebagai orang Kristen. Seperti itu. Dan Tuhan pasti tidak akan membiarkan ya Pak ya, ketika ada pergumulan, penderitaan, karena konsekuensi iman kita, karena kita sebagai pengikut Kristus, Tuhan pasti bersama dengan kita.
Tapi ngomong-ngomong, boleh nggak nih saya tanya sama Pak Nunung nih? Boleh. Pernah nggak menghadapi yang namanya penderitaan, Pak, dari kenyataan hidup yang dijumpai? Penderitaan itu tidak pernah lepas dalam kehidupan setiap manusia, Bu. Yang seperti Ibu katakan dan Pak Agus katakan tadi, bahwa penderitaan pasti akan kami hadapi dalam setiap langkah hidup kami. Menderita karena mungkin dulu saya dari keluarga yang dalam tanda kutip kurang mampu, jadi kami harus tetap bersekolah. Dan saya melihat bagaimana orang tua kami berjuang dengan sangat keras. Dan kami kadang harus menangis kalau harus mengingat itu semua. Dan saya harus mungkin sekolah sambil bekerja dan apapun yang saya lakukan untuk menyelesaikan sekolah perguruan tinggi saya. Dan itu kan menjadi suatu hal yang sebenarnya membuat saya menderita, tapi dengan kami percaya bahwa saat Tuhan menyertai keluarga kami akan bisa melaluinya dengan suatu kemenangan. Dan ternyata bisa dilewati ya Pak ya? Bisa dilewati. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kalau berdasarkan kemampuan kita mungkin kita tidak bisa melewatinya ya. Bersama dengan Tuhan, sesulit apapun penderitaan, pergumulan hidup kita ternyata bisa. Jadi saya kira kita harus yakin ya Pak, ke depan walaupun situasi pandemi COVID ini masih kita alami, entah sampai kapan akan berlalu, tetapi satu hal yang membuat kita harus yakin bahwa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya akan tetap menyertai kita di tengah berbagai situasi atau keadaan yang kita jumpai. Ya, dan jangan menyerah. Jangan malu karena iman kita kepada Kristus. Ya, bersama dengan Allah dalam Roh Kudus kita bisa melewati setiap penderitaan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar dalam memberikan persembahan, mari kita baca dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saat kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan dari lagu Sekalipun Aku Dalam Lembah Kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, Oma Opa, anak-anak, tadi kita sudah menghimpunkan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita sekaligus dengan doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang telah kami dengar bersama. Mengingatkan kami ya Tuhan ketika kami menderita
sebagai pengikut Kristus, kami akan mendapatkan anugerah pengalaman berharga karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan bersama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan sekalipun di dalamnya kami mendapatkan pembelajaran berharga yang memperkaya, memperkuat iman kami, dan kuasa Roh Kudus akan menyertai kami di tengah berbagai peristiwa, di tengah berbagai situasi yang kami hadapi. Saat ini kami juga telah menghimpunkan persembahan, kuduskanlah persembahan kami, supaya persembahan kami benar-benar dapat dipakai untuk menunjang dan mendukung pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Inilah doa-doa kami. Kami satukan hati kami, ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit dalam berbagai upaya-upaya pengobatan yang dilakukan pada saat ini. Biarlah Tuhan berkati baik obat, makanan, minuman, segala tindakan-tindakan yang dilakukan, agar semuanya boleh Tuhan pakai untuk mendatangkan kembali kebaikan dan kesehatan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Berkati juga ya Tuhan para orang tua kami yang sudah lanjut usia, berikan kesehatan dan kesukacitaan di dalam kehidupannya. Sertai juga untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang mengalami pergumulan, agar Tuhan juga selalu meneguhkan dan menguatkan mereka. Berkati dan sertai juga dalam upaya-upaya pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 ini. Agar kiranya upaya-upaya itu diberkati oleh Tuhan sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Sehingga upaya-upaya itu juga akan menjadikan keadaan kami akan segera pulih kembali seperti yang selalu kami harapkan dan doakan. Bapa Allah yang penuh kasih, inilah segenap doa permohonan kami yang kami haturkan semuanya ini kepadamu dengan satu keyakinan bahwa hanya di dalam kasih dan kemurahan dan senantiasa pertolongan serta berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, dan selamat berkebaktian untuk kebaktian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.